Ya, modus baru peredaran narkoba yang dicampur dalam adonan kue kembali meresahkan masyarakat, dan bagaimana nih sebenarnya pengawasan peredaran bahan makanan berbahaya ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Suratmono, Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya dari Badan POM, dan juga Kombes Pol Jackson Lapalonga, Kasubdit Pengejaran Deputi Bidang Pemberantasan dari BNN. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi. Mungkin saya akan ke Pak Jackson terlebih dahulu mengenai perkembangan kasus ini gitu, karena tersangkanya sudah ditangkap sampai saat ini, tapi seperti apa penyidikannya sampai saat ini? Baik, untuk kelima tersangka kita melakukan pemeriksaan pada saat ini ya, sesuai dengan perkara yang dituduhkan kepadanya, yaitu menjual narkotika golongan 1 jenis ganja yang dibungkus atau dikemas dalam bentuk pangan, dalam hal ini cookies ataupun dengan coklat. Cookies dan coklat ya Pak? Sekali lagi kita revisi, bukan brownies ya? Bukan, cookies dengan coklat. Cookies dan coklat, tapi sampai saat ini melihat motifnya tuh selain bisnis jaringan pembuat coklat dan cookies ini tuh seperti apa sih motifnya sebenarnya? Ya, motifnya kalau saya lihat dari hasil interogasi bahwa yang bersangkutan pertama adalah untuk konsumsi daripada dirinya sendiri, kemudian merasa ini punya pengaruh terhadap dirinya, kemudian dia melakukan penjualan terselubung, dan untuk rekan-rekannya yang lain, dan ini juga akhirnya disebarluaskan melalui penjualan online. Oke, hingga saat ini memang ia mengatakan kalau ini untuk obat HIV. Itu menurut pengakuannya yang bersangkutan adalah untuk obatnya dia. Padahal mungkin ya kalau menurut yang kita ketahui itu juga tidak ada pengaruhnya di situ. Oke, kalau melihat kasus kue yang mengandung ganja ini, kalau dari Badan POM sampai saat ini responnya seperti apa gitu, Pak Ratmono? Jadi gini, ini kasus modus baru pengedaran ganja di dalam, kebetulan kendaraannya itu adalah makanan. Ini baru temuan pertama untuk mengedarkan narkotika ya, ganja dengan vehicle adalah produk pangan. Kalau di pangan sendiri sebenarnya udah jelas aturannya. Beda kalau di narkotika kan undang-undangnya kan undang 35 2009. Itu jelas ada peran fungsi BNN, kemudian peran fungsi Badan POM di mana. Nah, kalau untuk pangan sendiri juga udah ada undang-undang pangan tersendiri. Ini yang harus dibedakan. Ini kebetulan saja vehikelnya adalah pangan, sehingga kami ada di sini. Nah, kalau pangan itu sebenarnya sudah jelas, undang-undangnya sudah jelas, peraturan pelaksanaannya juga sudah jelas, kemudian siapa melakukan apa itu sudah jelas. Nah, terkait dengan cookies yang dalam ini ditemukan BNN ini kan produknya jelas ilegal. Padahal kalau kita bicara pangan kan itu kan ada aturannya. Kalau dia punya masa simpan di atas 7 hari, dia kan wajib terdaftar. Kalau itu produk rumahan, industri rumah tangga, nah daftarnya di mana? Di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Tetapi kalau itu industri menengah ke atas, dia mendaftarnya di Badan POM. Berarti bisa dipastikan kalau praktek ini memang ilegal ya penjualannya. Ini pasti ilegal, dan ini adalah modus baru yang baru pertama kali saya dengar. Kalau untuk Pak Ratmono baru, apakah kalau untuk BNN juga dalam modus yang baru itu Pak Jackson? Untuk BNN ini perkara yang kita temukan dalam bentuk kemasan cookies ini satu hal yang baru. Selama ini memang belum ada gitu, praktek yang serupa gitu, yang memang menyelundupkan narkoba di dalam jenis makanan, tidak hanya brownies ataupun coklat ataupun cookies. Begitu. Untuk yang kali ini bahwa narkotika jenis ganja ini langsung dicampur langsung oleh tepung adonan kue yang memang biasa sehari-hari dibuat untuk cookies. Ini memang langsung dimix ya dengan takaran tertentu. Kemudian dibakarlah seperti layaknya kue yang dibakar, dan kemudian dilakukan penjualan, dan ini hal yang baru kita temukan. Oke, efeknya itu seperti apa sih sebenarnya kalau seseorang memakan? Iya, jadi efeknya sama dengan seseorang menggunakan ganja, dia menimbulkan efek halusinogen, ya, halusinasi, dia makan, nafsu makannya bertambah, istirahat tidurnya juga bagus, ya. Seperti yang kita awal daripada penyelidikan ini, bahwa yang masyarakat, salah satu masyarakat yang
ketagihan ganja, dia tidak menemui ganja, dia mendapatkan cookies itu, untuk saat itu dia bisa mengatasi ketagihan tersebut, termasuk salah seorang anak yang kecil kemarin ya, itu yang SMP itu menggunakan itu dia bisa tidur cukup lama. sampai dengan 2 hari 2 begitu hari, ya. ya. Ini yang meresahkan juga adalah praktek penyebarannya begitu ya, Pak Ratmono dan Pak Jackson gitu, dimana kita tahu memang ada lewat website, lewat online, di mana saat-saat ini mungkin masyarakat sangat sering memakai internet gitu sebagai tempat untuk mencari apapun. Nah, kalau misalnya kita lihat ada www.tokohem.com itu kemarin memang menjualkan ya apa saja brownies bisa dipesan, ada coklat, ada cookies begitu. Pengawasannya mengenai peredaran melalui internet ini seperti apa sih? Mungkin kalau dari BNN dulu terlebih dahulu. Baik, secara terbuka kalau untuk di website yang ada, tentunya mereka tidak akan pernah terbuka di dalam menjual barang-barang tersebut. Yang seperti di Tokohem yang kita dapati ini, memang di situ ada nomor telepon dan PIN BlackBerry-nya. Nah, di situlah kita melakukan pemesanan. Tetapi konten daripada website itu tidak pernah mengatakan ada hal yang mencurigakan untuk menjual itu ya. Tapi memang penjualan barang-barang yang dijual semua berlogo ganja. Sih, berarti untuk hal ini haruskah ada koordinasi gitu, misalnya dengan Kemkominfo yang memang berwenang di wadah itu? Gitu? Ya, untuk itu sudah kita langkah-langkah dengan Kominfo sudah kita laksanakan. Dan untuk sejauh segera ini menutup. Antisipasinya? Nah, untuk antisipasinya dengan pengalaman ini tentunya kita akan terus bekerja sama dengan Kominfo untuk kembali melihat website mana yang kira-kira bisa menimbulkan satu kecurigaan adanya peredaran narkoba di situ. Sih, kalau dari Badan POM bisa nggak maksudnya mengawasi gitu? Karena kan kita sangat concern, apalagi masyarakat bisa mengakses di mana saja, kapan saja. Dari Badan POM sendiri sebenarnya ini concern Badan POM juga, karena kita juga sudah melakukan sejak beberapa tahun yang lalu. Ini terkait dengan pengawasan obat makanan yang dijual melalui online. Tapi satu hal yang paling penting, bahwa salah satu persyaratan obat dan makanan yang dijual dimanapun, termasuk di online, itu kan harus terdaftar. Itu satu hal. Nah, yang mengeluarkan izin untuk penjualan yang langsung MLM misalnya, termasuk yang itu kan ada instansi lain. Nah, oleh sebab itu kami juga kerjasama misalnya dengan BKPM yang mengeluarkan izin untuk penjualan langsung yang melalui MLM misalnya itu. Tetapi persyaratannya pun juga harus terdaftar. Jadi itu satu hal. Yang kedua, kita juga sudah kerjasama dengan Kominfo. Dan bahkan sudah ratusan situs yang online yang mengedarkan obat makanan yang tidak memenuhi ketentuan. Itu sudah kita tutup. Tentunya yang tutup bukan Badan POM, tapi atas rekomendasi Badan POM itu dilakukan penutupannya oleh Kominfo. Oke, tapi apakah ini ranah dari Badan POM juga terkait dengan narkotika gitu? Karena kan selama ini kita tahunya kalau jenis-jenis makanan berbahaya, ada boraks dan lain-lain, itu memang Badan POM gitu. Itu kalau obat makanan iya. Nah, kaitan dengan narkotika sudah jelas peran fungsinya ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 itu sudah jelas peran BNN di situ. Di pasal berapa 70 atau saya lupa. Tapi yang di Badan POM ada di pasal 11. Itu kan yang di jalur lisit. Tadi mulai dari bahan bakunya, proses, kemudian di produk akhir. Oleh sebab itu, karena ada amanat juga di undang-undang itu, makanya kita tahun lalu membuat MOU dengan BNN. Nah, inilah tentunya ada gray area yang harus kita tangani bersama. Tahun lalu kita melakukan MOU dengan BNN, dan tentunya ke depan kita akan kerjasama lebih intens, Pak Jackson, terkait dengan penanganan masalah peredaran narkotika ini. Iya, untuk tidak membuat masyarakat terus-menerus resah gitu ya. Betul. Tapi kembali lagi kalau misalnya ke coklat dan cookiesnya tadi gitu. Kalau misalnya kita memakan gitu, Pak Ratmono, adakah satu indikasi yang memang ini ternyata mengandung ganja begitu? Dari rasanya kah atau apanya kah? Saya kira sulit ya kalau hanya secara organoleptics. Yang paling tepat yang memang harus dilakukan pengujian laboratorium. Sudah dilakukankah oleh Badan POM? Nah, ini kami juga belum mendapatkan sampel dari, tentunya kita akan kerjasama dengan BNN kalau misalnya nanti diminta, karena toh kita juga usaha ada MOU dengan BNN. Nah, ini pasti mana sih yang kamu punya, kami punya, ini yang tentunya akan kita kerjasamakan. I see. Kalau gitu dari Pak Jackson yang sudah melihat sampelnya langsung, apakah kita bisa membedakan gitu? Karena kan saat ini memang kita bisa makan brownies dari mana saja, cookies dari mana saja gitu. Ada nggak satu hal penting? Jadi memang pertama kita mendapati
cookies dengan coklat ini kita melakukan transaksi pembelian melalui online yang ada itu. Kemudian kita dikirimkan barang tersebut melalui jasa pengiriman. Setelah kita terima, tentu kita akan melakukan pengujian di lab BNN. Hasil daripada pemeriksaan tersebut adalah mengandung tetrahidrokannabinol, ya, kandungan ganja tersebut. Gitu. Jadi tentu harus melalui pemeriksaan lab baru bisa dinyatakan bahwa bahan makanan ini atau makanan ini mengandung. I see. Berarti secara kasat mata kita tidak bisa membedakan sebagai Tidak bisa masyarakat membedakan. ya. Tapi apa yang bisa kita lakukan gitu sebagai masyarakat kalau saya ingin membeli maksudnya brownies misalnya dijual oleh tetangga saya gitu, saya nggak tahu tetangga saya yang menjual itu apa sih, ada Kak tipsnya mungkin dari Pak Jackson ataupun Pak Ratmono? Ya mungkin kalau menurut saya kalau penjualannya melalui online ya ini kalau secara langsung ya itu mungkin kenapa orang mau membeli via online yang bungkusnya juga tidak ada mereknya ya. Jadi itu kan juga hal yang mencurigakan. Nah, kalau misalnya menerima dari seseorang seperti yang dilakukan oleh seorang anak kecil itu, ya itu memang di luar sepengetahuan orang tersebut juga pasti. Karena memang lebih bagus menolak. I see. Oke, tapi untuk kedepannya gitu sehingga seharusnya tidak terjadi lagi seperti ini gitu. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat kalau menurut Pak Jackson? Ya, pertama mungkin harus hati-hati dan kedua memang kalau dia mencurigai ya segera bisa memberikan informasi kepada kita untuk dilakukan pemeriksaan lab. Itu nggak sampai 1 hari hasilnya bisa keluar. Oke. Adakah tempat atau nomor atau hotline gitu mungkin dari Pak Ratmono yang bisa kita langsung adukan jika memang ada kecurigaan akan bahan sesuatu? Kalau di Badan POM ada hotline, jadi Halo BPOM 1500533. Itu sudah bisa diakses dengan pulsa lokal tentunya. Walaupun mereka telepon dari Papua, tetap pulsanya lokal Jakarta. Itu sekali lagi di hotline 1500533. 1500533 ya. Kalau dari mungkin terakhir dari Pak Ratmono gitu, apa imbauannya kepada masyarakat sehingga tetap memakan makanan yang memang aman begitu? Ya, seperti yang sudah saya sering sampaikan di media juga bahwa yang penting adalah teliti sebelum membeli itu utamanya. Kalau itu produk pangan tentunya ya harus pilihlah produk yang sudah mendapatkan persetujuan pendaftaran. Ada nomor MD atau ML kalau itu produk yang menengah ke atas. Kemudian kalau itu produk yang diproduksi oleh industri rumah tangga tentunya dicek ada nomor register yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat. Tapi itu pun juga seringkali ada pemalsuannya juga. Oleh sebab itu kita bisa cek di websitenya Badan POM untuk yang nomor MD atau ML. Itu yang paling utama. Kemudian selain itu juga harus membaca label dengan seksama, dengan teliti ya kan. Itu komposisinya harus kita lihat apa sih isinya pangan tersebut. Kemudian dilihat ada tanggal kedaluarsanya sudah lewat belum. Fisiknya juga diteliti, bungkusnya apakah masih utuh. Nah ini yang ya normatif saja. Tapi kalau terkait dengan ini kan ganja ini kan mahal ya Pak Jackson. Jadi kalau ada brownies yang harganya mungkin ratusan juta ini kan sudah harus dicurigai. Ya, jadi itu yang paling penting. Nggak ada lah brownies harganya ratusan ribu sementara. Iya betul. Itu hanya paling nggak 70 ribuan ya. 70 ribuan yang paling mahal, yang kelas yang udah hebat. Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Ratmono dan Pak Jackson yang sudah berbagi informasi bersama kami pagi ini. Tentunya ini juga menjadi concern dari masyarakat semua, di mana kita juga memang harus benar-benar melek akan apa yang kita makan dan benar-benar mengetahui gitu dari mana asalnya makanan kita dan juga jangan membeli makanan yang kita tidak tahu asalnya dari mana. Begitu.